kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, anak-anak, yuk kita langsung bahas materinya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terbagi menjadi 8. Ada spora, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, dan geragi atau stolon. Yang pertama ada spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di bagian dalam kotak spora yang disebut spongarium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-ciri akar tinggal bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Contohnya seperti tanaman jahe pada gambar di samping. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan. Lapisan daun yang tumbuh membengkok di dalam. Contohnya ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Yang kelima ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Selanjutnya yang keenam ada tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pisang, dan jambu. Yang ketujuh ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti pada gambar di samping. Yang terakhir yang kedelapan ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas pada ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Geragi atau stolon terbagi menjadi dua jenis. Ada tumbuhan geragi di atas permukaan tanah, adalah contohnya seperti stroberi, pegagan, dan semanggi. Dan yang kedua, tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah. Contohnya seperti rumput teki. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sampai sini dulu materi kita hari ini ya. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.